Abaikan nyinyiran partai mantan, Panglima TNI ikuti Jokowi turun ke lapangan, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Kondisi Demokrat ibarat pepatah gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Masih belum hilang dari ingatan kita banyaknya warisan korupsi dari kader Demokrat termasuk bangunan mangkrak sang mantan. Ditambah lagi kualitas penerusnya yang tidak ada pengalaman di politik. Dengan semua catatan itu, anak buah partai tersebut masih saja terus mengolok kerja Jokowi. Mulai dengan menyebut belusukannya hanya syuting sinetron hingga menuduh menterinya hanya bisa nonton sinetron. Mereka harusnya meraba ke diri sendiri sebelum melempar hujatan. Bukannya selama ini yang dituduhkan karena Jokowi dianggap tidak bergerak, kini setelah turun langsung masih saja dikatai. Harusnya AHY yang lebih muda bisa lebih lincah dengan mengajukan diri sebagai relawan. Itu pun kalau tidak pingsan duluan karena setelah pensiun dari militer, kerjanya dalam ruangan terus, apalagi Mahfud MD yang diolok karena menonton sinetron. Padahal ada juga beberapa menteri yang malah pelesiran. Lagian, apa salahnya menonton TV sebagai hiburan? Dan juga tidak termasuk tontonan berbau pornografi atau kekerasan. Sebelumnya, seperti dilansir warta ekonomi.com, politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana ikut melemparkan kritikan terkait sikap pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir bahwa Presiden sibuk membuat sinetron sementara menterinya sibuk menonton sinetron. Presiden sibuk syuting sinetron, menterinya sibuk nonton sinetron, cetusnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Sabtu 17 Juli 2021. Ia juga mengaku tidak heran jika pemerintah hancur karena pejabatnya suka nonton sinetron. Ya pejabatnya aja hobi nonton sinetron, gimana nggak hancur, katanya membalas netizen. Sayangnya, ia tidak menjelaskan sendirinya soal presiden syuting sinetron ataupun menteri nonton sinetron. Namun, jika dilihat komentar netizen, sindiran tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi yang belusukan membagikan bantuan kepada warga. Diketahui, Presiden Jokowi turun langsung membagikan obat-obatan dan sembako kepada warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis malam 15 Juli 2021. Sementara itu, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dirinya tengah gemar menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM darurat. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya pun sempat memberikan kritik soal hukum pidana di dalam sinetron tersebut. PPKM memberi kesempatan kepada saya untuk nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak mutar-mutar, cuitnya dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, Kamis 15 Juli. Namun, ia menilai jika penulis kurang pas dalam memahami hukum pidana. Kemudian ia membeberkan jika jalan ceritanya langsung ditahan setelah mengaku dan meminta dihukum lantaran membunuh Roy. Padahal dalam hukum pidana, pengakuan seseorang itu bukan sebuah bukti yang kuat. Kalau begitu nanti banyak yang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas, jelasnya. Sebenarnya pernyataan Mahfud MD ini merupakan bentuk edukasi di samping mengungkapkan kegemaran. Kalau orang cerdas akan melihatnya sebagai bentuk ilmu baru, beda dengan mereka yang di dalam hatinya ada virus kebencian yang mematikan. Termasuk belusukan Jokowi yang tidak pernah dilakukan di zaman SBY karena keberatan entah di bagian mana. Dan kini Panglima TNI langsung turun mendorong langkah Jokowi seperti tertulis dalam akun Kepolisian Republik Indonesia. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memimpin pemberangkatan pendistribusian bansos untuk masyarakat terdampak pandemi dan PPKM darurat di kampus Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten Minggu 18 Juli. Tulis @divhumas_Polri. Sebagai kesimpulan, Indonesia kini sejatinya tidak hanya melawan pandemi saja. Ada virus lain yang juga tidak kalah mematikan karena terus menghasut pada kebencian, ketidakpercayaan, dan pesimisme yang bisa menurunkan imun tubuh. Dan ini sukses ditularkan oleh partai mangkrak warisan mantan. Semoga Indonesia bisa terbebas dari dua varian virus mematikan tersebut. Dan doa kita agar Jokowi dan para pembantunya diberi kekuatan untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Bagi mantan dan anak buahnya sudah cukup 1 dekade kalauan membawa kemunduran bagi bangsa. Kalau masih ada sedikit cinta bagi bangsa, biarkan Pak D bekerja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Jokowi beruntung, kualitas oposisi cuma kayak AHY. Ditulis oleh Alifer Rahman dari siwar.com. Andai saya kader Demokrat, sudah pasti saya akan mengundurkan diri. Seperti yang dilakukan oleh Ferdinand, Ruhut Sitompul, dan lain-lain. Karena jelas partai ini tidak punya masa depan yang jelas.
Lihat saja AHY dan Anissa bermain-main dalam politik anak-anak, yang disodorkan ke publik adalah anaknya. Mulai dari nulis surat soal pandemi sampai kemarin dibanggakan sebagai anak yang pintar bahasa Inggris. Padahal ini yang bermasalahkan orang tuanya, AHY dan Anissa. Mereka yang punya masalah tapi anaknya yang disuruh maju. Lebih lucunya lagi ketika Anissa diserang komentar netizen, yang ribut membela adalah kader-kader dan elit partai. Seolah partai ini memang dibuat untuk melindungi keluarga SBY saja. Coba bandingkan deh sama partai lain. Ada nggak yang selucu Demokrat? Pernah ada nggak istri ketua umum yang ngoceh-ngoceh di sosmed dan berantem sama netizen? Lalu elit partainya rame-rame melakukan pembelaan. Apalagi Ibas bilang failed nation, sama kritik pemerintah padahal dirinya sendiri jarang hadir di rapat. Setelah disentil oleh sesama anggota DPR lainnya, lagi-lagi elit Partai Demokrat menyalak tidak terima, menjawab dengan bahasa kasar. Padahal Ibas sudah besar, tidak seperti anak AHY, tapi ternyata pelindungan kader dan elit Demokrat ternyata masih sama saja. Seolah keturunan Yudhoyono ini tidak boleh dikritik atau dibantah. Lalu yang terbaru soal pemikiran AHY. Kemarin, AHY menulis artikel soal penanganan semesta COVID. Dalam tulisannya itu, dia membandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam mencapai 170 kasus pertama yang baru terpapar dalam 48 hari. Sementara Indonesia hanya butuh 15 hari untuk mencatat 172 kasus. Ini jelas pemikiran yang dangkal dan anak-anak sekali, karena AHY tidak melihat perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Tidak paham soal presentasi sehingga hanya membandingkan dari angka ke angka. Penduduk Singapura hanya 5 jutaan, dibandingkan dengan Jakarta saja sudah kalah jauh. Jakarta sekitar 10 hingga 11 juta. Jadi membandingkan jumlah pasien positif dan hitungan harinya jelas pemikiran yang kurang pintar. Andai itu dinyatakan oleh mahasiswa atau kader biasa, mungkin tak akan terlalu memalukan. Tapi ditulis oleh seorang ketua umum partai, jelas itu menunjukkan betapa AHY tidak siap jadi ketua umum. Pemikirannya terlalu sempit dan tidak sampai untuk menjangkau kesimpulan yang lebih tepat. Lebih buruk lagi, Demokrat begitu bergantung pada AHY dan Ibas. Bahkan partai ini mengklaim bahwa keduanya memang disiapkan pada Pilpres 2024 nanti. Pertanyaannya, apa ya orang kayak AHY layak dicalonkan? Mau dicalonkan berdasarkan apa? Hanya karena anak SBY gitu? Kalau AHY tak paham dengan kesalahan dirinya sendiri itu wajar. Tapi kalau satu partai malah membenarkan kesalahan ketua umumnya, bukan meluruskan yang salah, ini jelas sudah salah kaprah. Mau jadi apa partai ini? Lebih aneh lagi ya, berharap pada AHY untuk bisa memimpin negeri. Udah tahu kualitas pemikirannya dangkal, malah didorong jadi pemimpin. Itu jelas mengkhianati orang-orang yang lebih layak untuk dicalonkan. Tapi di sisi lain saya juga bersyukur, untung oposisi kita hanya seperti AHY, yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa menyampaikan kritik dengan benar. Semua kritiknya mentah dan tidak ada solusi di dalamnya, sehingga penilaian masyarakat kepada Presiden Jokowi tetap lebih baik dari Demokrat. Ya mungkin ini emang berkahnya Pak Jokowi. Di tengah lemahnya koordinasi dan buruknya komunikasi pejabat, kita hanya punya oposisi yang bisa job-job dan tidak paham kondisi lapangan, sehingga sampai sekarang cenderung minim pergerakan dan penolakan, karena tidak ada ide yang dilambungkan oleh oposisi. Pernyataan Demokrat hanya seperti angin lalu, hilang begitu saja tidak membekas. Meski begitu, pemerintah tetap harus cepat-cepat menyelesaikan corona ini lebih cepat, sebelum orang-orang macam AHY ini sadar dan tahu caranya menyampaikan kritik dengan benar. Karena ini soal momentum sebelum 2024. Kalau AHY mampu menawarkan pemikiran baru, bisa-bisa Demokrat dapat simpati lagi. Ya walaupun itu akan sulit terjadi sih, hehehe. Karena kalau melihat AHY, dari sisi manapun tidak ada yang meyakinkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?